Para vapor, jadi hari ini di konten kali ini saya akan membahas tentang video yang beberapa saat lalu mulai digaungkan ya, jadi perbincangan dari Vaporstop, terutama dari Bang Fernan sebagai CEO atau si pemilik dari Vaporstop itu sendiri, tentang jangan vaping atau kalau bisa lu berhenti vaping. Jadi di video kali ini Tekno Vape akan mereaction atau memberi tanggapan ya dari kontennya si Bang Fernan. Jadi di video kali ini saya akan menjadi orang yang akan ya sebagai para vapor awam ya, akan menjadi penilaian untuk diriku sendiri untuk kedepannya. Lalu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita bisa melihat dari dua sudut pandang, bisa jadi kita pro terhadap statement yang diberikan oleh Bang Fernan, atau juga kita bisa jadi kontra tentang semua yang digaungkan oleh si Bang Fernan. Nggak usah berlama-lama, kita langsung mereact videonya lalu memberi tanggapan ya, pro atau kontranya. Jadi lah. Jadi langsung aja kita tengok videonya. Vapor, selamat datang kembali di channel YouTube kita Vaporstop Indonesia. Hari ini gua akan membahas sesuatu yang kayaknya kalian pasti nggak suka. Jadi walaupun namanya channel ini adalah The Home for All Vapers, but hari ini beberapa konten, mulai dari konten ini gue akan ngebahas betapa besarnya keinginan gue ke kalian semua, ke orang yang nonton video ini, untuk please jangan vaping. Oke, dari statement awal Bang Fernan kita bisa dengar sendiri bahwa keinginan beliau itu kalau bisa kita jangan nge-vape ataupun berhenti. Gue sebenarnya bingung harus mulai video ini dari mana ya, karena gini nih. Jadi skena vaping itu di Indonesia, skena vape-nya itu punya banyak fase. Fase pertama mungkin adalah pada saat fase pertama kali vaping mulai marak, semua orang mulai vape, semua orang punya alasan yang berbeda-beda untuk mulai vaping. Terus kemudian fase dimana vaping sudah mulai legal, regulasi pemerintah masuk dan segala macamnya. Itu juga udah memberikan impact kepada industri vape-nya, kepada social vapers, kepada orang-orang kayak gua, kepada orang-orang kayak lu. Nah, masalahnya adalah sekarang vape ini udah mulai masuk ke arah yang sudah menjadi big company, sudah menjadi komoditi yang sangat besar, sehingga campur tangan pemerintah cukup tinggi. Walaupun sometimes kebijakannya kadang-kadang memang tidak bisa kita terima, tapi ya udah, namanya pemerintah, sungkem dulu. Nah, Oke, di statement selanjutnya Bang Fernan agak sering menyentil atau menyebut kata regulasi dari pemerintah yang terkadang regulasinya emang aneh-aneh guys. Dari zaman itu liquid botol itu ada yang 100 mili, at least itu bisa lebih menghemat. Sekarang itu regulasinya harus 60 mili, 60 mili terutama untuk liquid freebase ya. Ya itu salah satu yang kurasakan sih sebagai vapor awam. Oke, lanjut aja kita nonton video. yang kedua adalah setelah jadi big company, banyak banget brand-brand, banyak banget pemodal-pemodal, entah dari mana duitnya banyak, nggak tahu esensinya vaping ini apa, tiba-tiba mau turun ke industri vape, sehingga bisnisnya berjalan ke arah seperti casual produk yang lain. Contohnya kayak alkohol, contohnya kayak baju-baju, contohnya kayak apapun lah. Bisnis pattern dan bisnis modelnya itu sudah sangat global, dan itu yang membuat gue akhirnya udah mulai kayak wow, kita sekarang ada di fase memang udah mulai, gue harus aku ya, udah mulai ngawur vaping ini. Udah mulai banyak hal-hal yang ngebuat gue untuk memberikan pesan ini. Jangan vaping, jangan vaping. Gini deh, biar gampang kita mulai dari alasan-alasan yang simple banget kenapa gue bilang jangan vaping. Oke, yang pertama gue bahas soal regulasi. Nah, regulasi ini nih, dari pemerintah itu dari ngebolehin 2018 ngebolehin, terus habis itu sedikit-sedikit ngelarang, terus akhirnya banyak-banyak ngelarang. Nah, itu semua gara-gara siapa? Gara-gara lu. Lu sok-sokan pakai vaping. Coba kalau lu nggak vaping,
Nggak ada aturan, udah dari 2018 diciptakan, udah begitu doang, udah nggak bakalan. Di poin kedua ini guys ya, aku nangkep. Regulasi pemerintah yang darinya pertama ngelarang, lama-kelamaan banyak ngelarang itu gara-gara kita ini guys, vaper awam ya. Yang at least aku pun nggak tahu salahnya itu di mana. Di poin pertama ini aku belum tahu salahnya kita para vaper awam ini. Kok bisa Bang Fernand berstatement demikian ya? Mungkin di videonya selanjutnya kita bisa jauh mengulik. Jadi penyebab dari vaper awam ini kenapa Bang Fernand bisa berstatement seperti itu. Lanjut aja kita nengok video. Ada aturan penerbangan, anjing, aturan penerbangan berubah cuman gara-gara satu orang ini loh. Nih, gua kasih tahu hal yang paling simpel. Beberapa waktu lalu, dunia aviasi atau regulasi pemerintah terhadap penerbangan itu berubah cuman gara-gara satu orang. Pengen tahu kayak gimana? Ini videonya. Ay sedap. Santai anak muda. Des. Teleput, pede banget. Wah, sono. Di sono ada toko vape no, dalam pesawat no. Santai, ngebul. Dan kalau ngelihat posisinya, ini kayaknya memang direkam dari atas pesawat ya. Kita abaikan dulu yang rekam. Cuman menurut gue, kenapa itu sampai direkam? Ya jelas, orang ini yang rekam aneh ngelihat ada bocil. Nggak sebut. Gue bilang bocil bukan karena usianya, kayaknya karena dasar pemikiran dia tuh. Sejak kapan di apron lu pernah ngeliat gak ada orang di apron Mulai kesini aku mulai ngerti guys kenapa Bang Fernand bisa bilang seperti itu ya. Karena sih yang orang nge-vape atau nge-vaping ya kan di areal bandara cuk, penerbangan yang at least mungkin bisa mengganggu sudut pandang pilot atau co-pilot ya kan. Kalau itu sih bisa ku bilang kayak mana ya guys ya nanggepinnya. Kalau dibilang tadi anak kecil pun udah besar guys, udah nalar harusnya ya kan. Cuman kok bisa sih gitu loh. Ya kita nggak bisa at least bilang semua vapor ya, itu kalau bisa dibilang oknum sih. Oknum yang bodoh, goblok, kelewatan. Kalau uji bahasa Palembang tuh tahun. Nggak ketolong lagi guys gobloknya itu. Itu baru satu kasus ya. Kasus-kasus untuk kemudian hari mungkin ada yang lebih parah, nge-vape di mana? Dalam masjid mungkin besok. Biar seruangan dalam masjid itu biar asap semua gitu. Oke, lanjut aja nengok videonya. Gerem juga sih nengok orang-orang kayak gini. Jadi satu orang berulah, semuanya kena imbasnya guys gitu. Maksud si Bang Fernand ini. Wilayahnya pesawat-pesawat itu berasap. Kalau sampai ada asap, bukannya kita semua kabur pasti kalau situ ada asap. Lu bayangin itu daerah yang kenapa lu nggak bisa mikir sampai di situ gitu maksud gua. Nah orang-orang kayak gini berarti kan mereka nge-vape tanpa tahu istilahnya apa ya? Manners dalam vaping. Lu nggak usah nge-vape kalau lu nggak tahu mannersnya, dan gue nggak nyalain mereka. Kenapa? Karena dengan makin berkembangnya industri ini, dia udah menganggap bahwa ini adalah hal yang normal. Ya, nge-vape normal. Gue setuju sih, nge-vape memang normal. Tapi apakah kalian tahu bahwa senormal-normalnya kita itu kan memang harusnya di tempat yang khusus gitu. Lu gini, vape itu cloud-nya lu harus akui nih para vapers, nggak usah lah ngomong kayak vape kan lebih baik daripada rokok bla bla bla, ngomong tai. Vape itu cloudnya lebih tebal dibandingkan rokok. Lu harus setuju sama gue. Kalau nggak percaya, lu sekarang videoin lu ngerokok sama lu Oke. Untuk statement selanjutnya kata Bang Fernand, asap vape itu lebih parah dari rokok. Gue setuju guys. Karena basic dari vape ini kan uap air ya. Bisa dibilang orang awam kadang nggak bisa bedain mana uap air mana asap gitu. Emang aku sendiri pun merasakan guys. Jadi di lingkunganku tuh pernah kejadian aku lagi nge-vape kerja bakti nih ya, acara 17 Agustus. Saya sih tempatnya di tempat terbuka ya kan, kita gotong royong bersihin jalan, bersihin gang per RT per RW. Yang lainnya tuh merokok guys, aku sendiri nge-vape. Terus aku denger ya samar-samar orang bilang gila asapnya
kayak kebakaran, kayak asap pabrik. Aku pun merasakan guys, emang asap vape ini emang gila edan lah. Kalau cloudnya ya, kalau kita bahas masalah cloud. Oke, kita lanjut aja tengok video ini lagi. Ngomong lebih tebal mana? Berarti belum vaping ini sudah memberikan polusi mata bagi kita. Dan gue sangat setuju itu. Kenapa itu jadi polusi mata? Ya lu bayangin gue lagi di atas motor ngelihat lu nge-vape cepul anjing. Gak usah vaping, kontol. Bikin masalah lu. Gue lagi di tempat yang mungkin gue pengen menikmati alam yang kayak gimana, terus lu kebul gitu. Kenapa sih? Udah fix. Kata gue, jangan vaping. Apapun alasannya, jangan vaping kalau lu masih belum bisa jadi vapers yang sesungguhnya gitu. Jadi untuk siapapun yang nonton video ini, entah lu masih nge-vape atau entah lu belum nge-vape atau entah lu adalah masih perokok yang udah nge-vape juga, jadi udah hybrid dan segala macem, gak usah lah. Oke, regulasi yang lain. Misalnya adalah kemasan yang tadinya 100 mili berubah jadi 60 mili. Dan lu tahu, tahun depan kemungkinan besar kita akan berubah menjadi 20 mili. Baru ku bahas tadi guys, soal regulasi pemerintah terutama soal liquid ya. Karena zaman dulu itu yang aku di videoku sebelumnya aku pernah bilang, di awal-awal aku nge-vape ya bukan di awal-awal nge-vape ya, di awal-awal aku mulai mendalami vape, mulai change berpindah dari rokok ke vape. Itu aku masih banyak menemukan liquid dengan botolan 100 ml di vape store ya. Aku dulu beli liquidnya Bang Yeberap, Bang Arab yang V1 yang Muffin and Sex itu. Aku beli 100 ml guys. Tapi entah kenapa makin berjalannya waktu kok makin berubah nih, ke botol cabi, ke botol lonjong panjang, ke botol kaca. Karena basicnya 60 mili isinya sekarang. Aku pun nggak ngerti kenapa alasannya gitu. Jadi ya kita tengok aja videonya. Sekarang lu harus beli 20 mili, 10 mili. Nambah-nambahin sampah plastik, nambah-nambahin ini, nambahin itu. Nambahin kerjaan udah paling bener. Gak usah vaping lagi. Mau apa lagi? Regulasi apa lagi yang menyudutkan lagi? Ini makin nambah aneh lagi guys. Jadi kata Bang Fernan ini regulasi untuk kedepannya katanya, jadi liquid yang botolannya 60 mili ini akan berubah ke yang 20 mili cuk. 20 mili sama 10 mili udah mirip-mirip botolnya Saltnik atau pot friendly gitu. Kan ya edan. Dicoba satu dulu. Kok ya bisa lah. Dari 60 mili ke 20 mili. Lanjut hitungan. Nambahin sampah plastik, nambahin ini, nambahin itu. Nambahin kerjaan udah paling bener. Gak usah vaping lagi. Mau apa lagi? Regulasi apa lagi yang menyudutkan lagi? Soal pembatasan usia. Lu tau gak sih bahwa vaping itu sebenarnya usianya adalah 18 tahun. Dimana marak-maraknya orang sudah bisa mulai merokok, sudah boleh merokok, diturunkan sekarang menjadi 21 tahun. Nah, regulasinya tuh berubah. Dari 18 tahun ke 21 tahun. Lama-lama nge-vape harus 40 tahun. Semua gara-gara siapa? Gara-gara lu. Gara-gara lu menyemarakan ayo vaping. Jangan vaping. Udah, paling bener jangan vaping. Regulasi makin lama akan makin sulit karena pemerintah melihat impactnya kepada masyarakat itu adalah orang-orang alay yang dilihat. Orang-orang tolol nge-vape nggak punya adab kayak lu semua tuh. SDM rendah. SDM ya. Ini yang agak gimana aku pun nanggepinnya guys, bingung jadinya. Antara aku pro sama si Bang Fernan ini, entah aku kontra jadinya. Jadi yang vapor yang goblok tolol kayak kalian semua itu nunjuk ke siapa, Cuk? Jadi aku pun bingung gitu loh. Seakan-akan itu semua itu goblok, semua itu dipukul rata gitu loh. Soal vaping yang nggak ada adab ini tadi. Apakah kita harus vape di kamar mandi biar orang nggak keganggu gitu ya kan? Aku jadi bingung. Kayak mana langkah ke depannya ini? Soalnya ada larangan, cuman nggak ada solusi, Cuk. Nggak ada jalan keluar gimana gitu loh. Jadi
Jadi step kita sebagai vapor yang benar ke depan ini kayak mana harusnya? Langkah kaki kita ini mau kemana kita pijak gitu loh. Aku udah, kita terusin aja nonton videonya. Agak memang minus mungkin SDM-nya. Udah paling sombong, paling belagu, bangsat. Habis itu regulasi di mana nggak boleh lagi di sosial media dan segala macamnya kalian beriklan vaping dan segala macam. Di satu sisi yang lain adalah sosial media. Nah, sosial media. Nah ini, kalau bicara tentang pengiklanan produk di sosial media guys, ya aku pun kadang nengok pemerintah Indonesia ini aneh cuk. Anehnya gimana gitu loh. Sosial media itu kan bukan Indonesia, bukan pemerintah Indonesia punya gitu loh. Kayak TikTok from China, Instagram ya dari Amerika sana, YouTube pun begitu. Jadi Indonesia sama kayak gini cuk. Pernah ada cerita katanya KPI itu mau masuk ke YouTube gitu loh, yang kalau bisa diibaratkan guru ngaji maksudnya ke gereja, nggak nyambung cuk. Dah kita lanjut aja nonton. Dia ini kan kalian pengennya memberikan edukasi yang baik, memberikan seruan-seruan. Nggak bisa, udah dipukul rata. Lu ngiklan vape dan segala macam. Lagi-lagi karena siapa? Kalian jawab sendiri tuh, kalian isi. Artinya memang semuanya bermula dari pengetahuan kalian tentang vaping, alasan kalian vaping yang sudah keluar dari norma-norma vaping yang sesungguhnya. Kita nge-vape karena apa sih? Kita nge-vape karena misalnya pengen tetap dapat nikotin tapi pengen yang lebih sedikit resiko. Bullshit sekarang ngomongin itu. Semua orang sekarang vaping karena lifestyle, semua orang vaping karena tidak tahu, karena temennya vaping dan segala macam. Jadi himbauan gua tetap jangan vaping. Lalu ada lagi statement dari Bang Fernan, vaping sekarang itu cuk bukan karena emang kebutuhan badan kita itu akan kebutuhan nikotin ya. Jadi itu sekarang tuh vaping itu kayak jadi lifestyle cuk, cuma jadi gaya-gayaan gitu loh. Ya kalau aku pun vaping pun kadang aku bawa kerja agar saat kerja itu tidak kehilangan fokus guys. Kadang nikotin booster itu kan untuk ya kita napas lancar, nggak kehilangan fokus saat bekerja ya. Kalau kami kan di desa-desa ini perkebunan cuk, nggak ada kantor pun kantor desa adanya, kantor-kantor perusahaan tuh nggak ada di sini. PT-PT lah, kami ini di sini mayoritas ke ladang, perkebunan kelapa sawit. Gimana jadinya ya? Aku pun bingung. Antara jadi yang pro, antara mau jadi yang kontra. Sedangkan Bapak Vapor Indonesia udah menggaungkan stop vaping, jangan vaping. Lo pun belum mulai, jangan mulai vaping. Next kita lanjut aja nih videonya. Bang memberikan edukasi. Ini ke roasting ini ya? Nggak, gue mau ngatain aja. Gue mau ngatain orang-orang yang vaping dan nggak tahu malu itu. Gue mau ngatain juga untuk orang yang belum vaping. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya lu vaping. Siapa mau bantah gue? Ada bang, gunanya vaping adalah membuat gue bisa berhenti merokok. Oh, it's good. Bagus. Tapi lebih bagus mana? Lu berhenti vaping, berhenti ngerokok, atau lu vaping doang? Kita ngomongnya dua hal nih. Berhenti semuanya atau berhenti ngerokok doang? Kalau gue sih berhenti semuanya ya. Gue pengen berhenti semuanya gitu. Perkara bisa nggak bisa, urusan personal. Tapi sekali lagi himbauan gue, jangan vaping. Nanti industrinya gini, kalau abang ngomongnya jangan vaping, berarti semua orang nggak vaping, industrinya akan lesu, bla 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 bla. Concern utama vaping itu bukan tentang industrinya, bro. Concern utama vaping itu adalah membuat orang lebih nyaman, tidak terganggu, meminimalisir resiko dalam nicotine delivery system ke tubuh, dan itu semua akan mengerucut pada satu hal, yaitu kita nggak vaping, kita nggak ngerokok, kita hidup lebih sehat, kita hidup lebih baik, kan ngerucutnya ke situ tuh semuanya. Kalau di statement yang ini guys, aku setuju. Karena setujunya gimana? Aku pun ngerasain ya dari zaman 2000 aku lulus SMA lah, aku udah mulai aktif ngerokok guys. Aku pun aktif juga olahraga, sepak bola, futsal, terutama badminton, bulu tangkis.
Aku ngerasa cepet capek, menges, sesak napas kalau habis main itu. Tapi semenjak aku berpindah ya ke vape ini, secara nggak langsung aku merasa ya ini nggak tahu entah karena vapingnya entah karena udah nggak merokok lagi ya. Napasku tuh lebih teratur saat berolahraga, tidak cepat menges. Napas detak jantung itu nggak terlalu yang menggebu-gebu saat zaman-zaman awak ngerokok ya. Kalau zaman-zaman awak ngerokok, wih gila guys, kalau main olahraga tuh kerasa banget saat lari tuh dada itu sesek gitu. Emang aku sendiri pun merasakannya setelah berhenti merokok itu emang pernapasan aku udah mulai teratur, udah mulai agak mendingan lah, nggak seperti awal-awal aku zaman aktif merokok ya. Hal itu pun aku setuju guys. Kita nonton lagi. Jadi vaping atau nggak vaping, saran gue jangan vaping. Udah fix jangan vaping. Alasannya apa lagi? Nantikan video kedua gue bakalan bahas lagi kenapa kita jangan vaping. Oke? See you, bye-bye. Oh, jadi akan ada part selanjutnya guys ya dari statement Bang Fernan ini, jangan vaping. Selanjutnya akan ada lebih kemungkinan akan lebih terperinci guys ya alasannya kenapa. Aku pun berharap di videonya Bang Fernan tentang jangan vaping ini, ayolah Bang, bareng-bareng Bang menyuarakan bagaimana tips and trick menjadi vapor yang pandai di zaman sekarang, apa bijak dalam menggunakan sosial media, nggak makin merundungkan kita ini sebagai seorang yang menggunakan vape guys ya. Oke sih guys, kayaknya demikian dulu video reaksi kita. Nantikan videoku selanjutnya, kemungkinan sih untuk next video aku akan react lagi yang part selanjutnya ya guys ya. Untuk lebih mendalami why kenapa kita disuruh jangan vaping. Mantap.